Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam bersama Ibu Anita Novianti. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi perkembangan Islam di Asia Tenggara. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.7 menganalisis perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. KD 4.7 menilai hasil analisis mengenai perkembangan Islam di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama adalah membandingkan perkembangan Islam di berbagai negara di Asia Tenggara. Yang kedua, membandingkan cara penyebaran Islam di berbagai negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, menyajikan dalam peta konsep penyebaran Islam di Asia Tenggara. Peta konsep kita pada materi Islam di Asia Tenggara, yang pertama, Islam di Malaysia. Yang kedua, Islam di Brunei Darussalam. Yang ketiga, Islam di Thailand. Yang keempat, Islam di Filipina. Yang kelima, Islam di Vietnam. Keenam, Islam di Singapura. Dan terakhir, Islam di Myanmar. Islam di Asia Tenggara kita akan bahas pada slide-slide berikut ini. Berikut ini kita lihat peta Asia Tenggara. Jadi ada beberapa negara di dalamnya. Nah, Islam masuk Asia Tenggara. Asia Tenggara dahulu disebut sebagai gugusan Pulau-Pulau Melayu atau Malay Archipelago. Islam masuk wilayah Asia Tenggara secara damai dan berangsur-angsur. Belum pernah sekalipun dikirim angkatan perang oleh Kekhalifahan Arab masuk wilayah Asia Tenggara. Meski demikian, telah ditemukan catatan-catatan penting dari Tiongkok yang menyatakan bahwa orang Arab telah datang di Asia Tenggara pada abad ke-7 Masehi atau abad pertama Islam atau 1 Hijriyah. Agama Islam dibawa oleh pedagang yang berdagang sambil berdakwah. Negara pertama yang akan kita bahas adalah Malaysia. Perkembangan Islam di Malaysia. Sejarah masuknya Islam di Malaysia tidak terlepas dari peran kerajaan-kerajaan Melayu jauh sebelum datangnya Inggris di kawasan tersebut. Para pedagang Gujarat mendakwahkan Islam ke Malaysia pada abad ke-9. Menurut Azyumardi Azra, mengenai Islam masuk ke Malaysia ada 3 teori, yaitu pertama, teori yang menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Arab. Kedua, Islam datang dari Gujarat, India. Ketiga, Islam datang dari Bengali, Bangladesh. Sementara itu, pola penerimaan Islam di Malaysia terdapat 2 pola, yaitu pertama, bottom up, yang merupakan pola di mana Islam diterima terlebih dahulu oleh masyarakat lapisan bawah, kemudian berkembang dan diterima oleh masyarakat lapisan atas atau elit penguasa kerajaan. Kedua, top and down, yang merupakan pola di mana Islam diterima langsung oleh elit penguasa kerajaan, kemudian disosialisasikan dan berkembang ke masyarakat bawah. Pola ini menyebabkan Islam berkembang pesat di Malaysia. Adapun perkembangan Islam di Malaysia. Pada awal abad ke-20, urusan agama dan adat Melayu di Malaysia di bawah koordinasi Sultan dan diatur melalui departemen. Sudah didirikan perguruan tinggi Islam, yaitu yang sekarang kita kenal dengan Universitas Kebangsaan Malaysia. Pada pasca kemerdekaan, pemerintah Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Dan pada era 1980-an, maraknya kegiatan keagamaan seperti MTQ Internasional dan banyaknya masjid dibangun di Malaysia. Negara kedua yang akan kita bahas adalah Brunei Darussalam. Perkembangan Islam di Brunei Darussalam. Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan ketiga Brunei pada tahun 1425.
Sejak Malaka yang dikenal sebagai pusat penyebaran dan kebudayaan Islam jatuh ke tangan Portugis tahun 1511, banyak ahli agama Islam yang pindah ke Brunei sehingga membuat penyebaran Islam semakin pesat. Kemajuan dan perkembangan Islam semakin nyata pada masa pemerintahan Sultan Bolkiah, Sultan yang kelima, yang wilayahnya meliputi Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Pulau Banggi, Pulau Balambangan, Matanani, dan utara Pulau Palawan. Di masa Sultan Hasan, Sultan ke-9, masyarakat Muslim Brunei memiliki institusi-institusi pemerintahan agama. Agama pada saat itu dianggap memiliki peran penting dalam memandu negara Brunei ke arah kesejahteraan. Pada masa ini, undang-undang Islam, yaitu hukum konun yang terdiri atas 46 pasal dan 6 bagian, diperkuat sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Brunei merdeka di bawah kepemimpinan Sultan ke-29, yaitu Sultan Hasan al-Bolkiah Muizzuddin wad-Daulah pada tahun 1983. Setelah merdeka, Brunei menjadi sebuah negara Melayu Islam Baraja. Melayu diartikan dengan negara Melayu yang mengamalkan nilai-nilai tradisi atau kebudayaan Melayu yang memiliki unsur-unsur kebaikan dan menguntungkan. Islam diartikan sebagai suatu kepercayaan yang dianut negara yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai konstitusi dan cita-cita kemerdekaannya. Panggilan resmi kenegaraan Sultan adalah Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda. Gelar Muizzuddin wad-Daulah atau penata agama dan negara menunjukkan ciri keislaman yang selalu melekat pada setiap raja yang memerintah. Kerajaan Brunei Darussalam adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki konstitusional dengan sultan yang menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasehat Kesultanan dan beberapa menteri yang dipilih dan diketuai oleh Sultan sendiri. Di Brunei, orang-orang cacat dan anak yatim piatu menjadi tanggungan negara. Seluruh pendidikan rakyat dari TK sampai perguruan tinggi dan pelayanan kesehatan diberikan secara gratis. Pihak kerajaan memainkan peran penting dalam perkembangan Islam. Negara ketiga adalah Thailand. Perkembangan Islam di Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand sejak pertengahan abad ke-19. Proses masuknya Islam di Thailand dimulai sejak Kerajaan Siam mengakuisisi Kerajaan Pattani Raya atau lebih dikenal oleh penduduk Muslim Thai sebagai Pattani Darussalam. Perkembangan Islam di Thailand semakin pesat saat beberapa pekerja Muslim dari Malaysia dan Indonesia masuk ke Thailand pada akhir abad ke-19. Islam sudah ada di daerah yang sekarang menjadi bagian Thailand Selatan sejak awal mula penyebaran Islam dari Jazirah Arab. Hal ini bisa kita lihat dari fakta sejarah, seperti lukisan kuno yang menggambarkan bangsa Arab di Ayutthaya, sebuah daerah di Thailand. Secara garis besar, masyarakat Muslim Thailand dibedakan menjadi dua. Masyarakat Muslim imigran atau pendatang yang berlokasi di kota Bangkok dan Chiang Mai, Thailand Tengah dan Utara. Dan masyarakat Muslim penduduk asli yang berada di Pattani atau Thailand Selatan. Pemerintah Thailand mengizinkan pendirian masjid dan penyelenggaraan pendidikan Islam. Kesempatan ini kemudian tidak dilewatkan begitu saja oleh Muslim yang ada di Thailand untuk mengembangkan pendidikan Islam di sana. Proses pendidikan Islam di Thailand sudah mengalami perkembangan dan kemajuan. Hal itu bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh beberapa lembaga Islam, seperti pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, TPA, TKA, dan kajian mingguan mahasiswa. Negara keempat yaitu Filipina. Perkembangan Islam di Filipina. Perkembangan Islam di Filipina tidak bisa terlepas dari Mindanao. Mindanao adalah
pulau terbesar kedua di Filipina, dan salah satu dari 3 kelompok pulau utama bersama dengan Luzon dan Visayas. Mindanao terletak di bagian selatan Filipina, adalah kawasan hunian bersejarah bagi mayoritas kaum muslim atau suku Moro, yang sebagian besar adalah dari etnis Marano dan Tasawuf. Umat muslim Moro berkeinginan memisahkan diri dari otoritas Filipina yang mayoritas Katolik. Namun, hingga kini umat muslim hanya menjadi mayoritas di kawasan otonomi ARM atau The Autonomous Region in Muslim Mindanao di bawah pimpinan Misuari. Kelompok pejuang Islam lain yang ada di Filipina adalah Moro Islamic Liberation Front atau MILF dan kelompok Abu Sayyaf. Kelompok ini bersumpah untuk menentang dan memboikot ARMM dan tetap memperjuangkan kemerdekaan. Pada saat sekarang, MILF juga menerima otonomi dengan syarat wilayah otonomi ARMM diperluas dengan ditambahkan beberapa provinsi lagi sebagai tambahan. Adapun tahapan Islamisasi di Sulu yang juga merupakan bagian dari Filipina. Tahap pertama terjadi pada seperempat terakhir abad ke-13 atau lebih awal ketika para pedagang asing mendiami kawasan ini. Tahap kedua terjadi pada paruh kedua abad ke-14, adalah kelanjutan dari pendirian kumpulan keluarga muslim yang secara bertahap melakukan dakwah terhadap masyarakat setempat. Tahap ketiga, kedatangan muslim Melayu dari Sumatera pada permulaan abad ke-15. Dan tahap yang keempat, pendirian kesultanan oleh Syariful Hashim menjelang tengah abad ke-15. Negara kelima adalah Vietnam. Perkembangan Islam di Vietnam. Para ahli sejarah berbeda pendapat tentang penentuan tahun masuknya Islam ke Vietnam. Namun mereka sepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad ke-10 dan 11 Masehi melalui India, Persia dan pedagang Arab dan menyebar antara masyarakat Cham. Islam mulai memasuki Champa setelah abad ke-10. Namun baru setelah invasi 1471 pengaruh agama ini menjadi semakin cepat. Umat Islam di Vietnam terbagi 3 kelompok. Yang pertama, Muslim Cham yang merupakan kelompok mayoritas. Kedua, umat dari suku beragam yang merupakan pedagang muslim seperti Arab, Indonesia, India. Mereka merupakan jumlah terbesar secara keseluruhan. Yang ketiga, muslim dari warga Vietnam asli dan mereka adalah warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang muslim dan komunikasi secara baik. Berdasarkan data dari pemerintah, Islam adalah agama dengan pemeluk terkecil dari 6 agama yang berkembang di Vietnam. Kegiatan keagamaan masih di bawah kontrol pemerintah Vietnam yang beraliran komunis. Negara keenam adalah Singapura. Perkembangan Islam di Singapura. Singapura telah menjadi rute bagi pedagang muslim dari Timur Tengah sejak abad ke-15, menjadi sejarah masuknya Islam di Singapura. Cara masuknya Islam ke Singapura tidak jauh berbeda dengan cara masuknya Islam ke negara-negara di Asia Tenggara. Islam masuk ke Singapura dengan cara perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Arab melalui daerah perairan Singapura. Adanya pernikahan pedagang Arab dengan penduduk setempat kemudian tinggal dan menetap di Singapura membantu Islam berkembang di daerah ini. Mereka membentuk suatu komunitas tersendiri dan mendirikan perkampungan di sana. Para pedagang yang telah menetap berdakwah dengan menjadi imam dan guru agama bagi komunitasnya. Keberadaan hukum Islam di Singapura tidak bisa terlepas dari peran umat Islam yang ada di negara tersebut. Umat Islam Singapura berusaha keras untuk mendekati pemerintah agar mengesahkan suatu undang-undang yang mengatur hukum individu dan keluarga Islam di Singapura. Negara ketujuh, Myanmar. Perkembangan Islam di Myanmar. Islam telah masuk ke Myanmar melalui dakwah, tetapi belum tersebar luas walau telah tersebar ke sejumlah wilayah seperti Arakan.
Mayoritas penduduknya Muslim, bertetangga dengan Bengal yang merupakan wilayah Islam. Dari sanalah kemudian Islam terus meluas ke wilayah Burmania lainnya. Perkembangan Islam di Myanmar mendapatkan perlawanan sengit dari pengikut agama Buddha. Islam di Myanmar bermula dari kaum Muslim di Arakan yang berasal dari suku Rohingya. Mereka membentuk organisasi Solidaritas Rohingya dengan presidennya Muhammad Yunus. Terima kasih sudah menyaksikan channel Anita Novianti. Jangan lupa subscribe.